Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar bagaimana cara melakukan analisis regresi pada data panel. Nah, di sini kita akan membahas contohnya, bagaimana cara mengaplikasikannya pada FUSE dan bagaimana cara untuk membaca hasil dari masing-masingnya. Sebelum itu, sambil belajar sambil kita mengerjakan, silakan dibuka datanya dan kita bisa bareng-bareng untuk proses pengerjaannya. Sebelum itu ada beberapa prasyarat biasanya yang harus dilakukan pada uji asumsi klasik. Sampai dengan hari ini saya belum bisa menemukan sumber yang jelas apakah betul ketika kita menggunakan model RAM, hetero dan auto itu tetap dilakukan atau boleh tidak dilakukan. Nah, untuk saat ini kita mengasumsikan bahwa apabila modelnya CEM, FEM maupun RAM, untuk semua prasyaratnya saat ini kita harus penuhi terlebih dahulu. Nanti misalkan ada kemungkinan untuk tidak dipenuhi, akan saya buatkan video susulannya sehingga apabila nanti teman-teman membutuhkan itu dalam proses untuk analisis datanya, teman-teman bisa menggunakan itu sebagai rujukan dan akan saya tambahkan sumber rujukan tersebut. Jadi biar nanti sumbernya jelas mengatakan bahwa uji asumsi klasik itu boleh tidak dilakukan. Karena sampai dengan hari ini kita belum mendapatkan rujukan itu, maka untuk persyaratan ujinya CEM, FEM maupun RAM akan kita gunakan semuanya terlebih dahulu, seperti itu. Baik, saya masuk ke contohnya, yaitu suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh NPF dan ROA terhadap FDR pada Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan BPRS periode 2019 sampai dengan 2020. Nah, untuk mengetahui pengaruhnya, metode yang akan kita pilih pada analisis ini adalah analisis regresi data panel. Untuk datanya nanti seperti ini. Jadi data ini kita menggunakan 3 bank yang diwakili oleh Bank Umum Syariah, kemudian di bawahnya nanti ada Unit Usaha Syariah, dan terakhir ada BPRS. Kemudian data yang kita kumpulkan ini merupakan jenis data bulanan yang dikumpulkan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. Untuk itu alangkah baiknya kita copy datanya terlebih dahulu. Di situ ada ROA, ada NPF dan ada FDR, di mana FDR sebagai variabel Y, ROA-nya sebagai variabel X1 dan NPF-nya sebagai variabel X2. Kita copy datanya terlebih dahulu. Silakan diingat kembali bahwa ketika kita mengcopy datanya, pastikan data di-copy mulai dari nama variabelnya ROA, NPF dan FDR. Kita scroll ke bawah atau dengan menggunakan kontrol boleh. Kita ROA kita taruh di kursornya di ROA dulu, kontrol shift, panah kanan, panah bawah. Kalau sudah, kita copy, kita masukkan datanya di FUSE. Cara memasukkan datanya, kita pilih create a new FUSE work file. Kemudian work file structure tipenya kita pilih balance panel. Kenapa kita pilih balance panel? Karena data yang kita gunakan adalah data panel. Maka work file struktur tipenya yang paling cocok kita pilih adalah balance panel. Kemudian untuk panel specification-nya kita pilih frekuensinya adalah monthly atau bulanan, karena data yang kita gunakan ini merupakan data bulanan yang dikumpulkan dari tahun 2019 sampai dengan 2021, dengan banyaknya objek yang dianalisis atau diteliti adalah 3. Maka pada saat kita membuat panel specification-nya, kita pilih frekuensinya monthly, start date-nya 2019, end date-nya 2021, dan number of cross section-nya adalah 3. Jadi kita pilihnya seperti itu. Kalau sudah, kita bisa OK dan kita save terlebih dahulu. Tujuannya adalah agar ketika nanti ada permasalahan di dalam ketika kita menganalisis, dia tidak menjadi hilang file kita. Kita save. Silakan di save sesuai dengan namanya masing-masing, terserah, saya kasih pertemuan 3 gitu ya.
regresi panel. Sudah, kemudian kita akan ditanya work file save-nya mau menggunakan single precision atau double precision. Boleh pilih single atau boleh pilih double atau langsung saja diklik OK. Kalau saya biasanya langsung klik OK. Baik, setelah kita sudah save work file tipe kita, work file kita atau lembar kerja kita akan melanjutkan dengan cara menginput data kita dengan pilih quick. Kita pilih empty group, jadi kita pilih empty group, fungsinya adalah untuk mengkopikan data kita. Nah, pada saat kita mengkopikan data, pastikan bahwa posisi kita mengcopy ada di barisan paling atas. Jadi, meskipun kita sudah scroll ke atas, kursornya ini, tanda kursornya aktif itu silakan taruh di bagian atas dulu. Jadi, jangan jangan sudah dikeataskan tapi kursornya tetap di bagian 11 strip 19M01. Jadi kursornya silakan taruh di bagian atas. Kalau sudah di bagian atas, silakan klik Ctrl V, kita paste data kita. Untuk selanjutnya kita analisis lebih jauh. Nah, untuk analisisnya biarkan seperti itu. Kita akan menggunakan langkah yang pertama yaitu pengujian deskriptif. Jadi kita akan melakukan pengujian deskriptif, nanti uji multiko, kemudian CEM, FEM, REM, ada uji LM, uji Chow, uji Hausman, model terbaiknya, uji normalitas, hetero, auto, kemudian uji T, ada uji F, dan koefisien determinasi. Untuk semua langkahnya akan kita lakukan satu persatu. Kita mulai dari yang pertama yaitu pengujian deskriptif. Nah, sambil saya jelaskan kenapa kita butuh pengujian deskriptif, karena dengan menggunakan pengujian deskriptif kita bisa menggambarkan data yang kita miliki. Jadi fungsinya adalah untuk memberikan gambaran bentuk data yang sudah kita miliki, bagaimana cara untuk penggambarannya. Teman-teman bisa klik view, kemudian deskriptif start, kita pilih common sample. Jadi ini adalah deskriptif dari data kita, mulai dari min, median, maksimum, minimum, standar deviasinya, kemudian squeeze, kurtosis, dan lain-lainnya sudah disampaikan di sana. Di dalam proses kita melakukan analisis, kita boleh menggunakan semua variabel atau semua ukuran yang ada di situ, atau hanya menggunakan beberapa ukuran yang ada di sana. Jadi boleh pakai semuanya atau boleh beberapa saja. Kemudian seperti biasa, karena Fuse itu fungsinya hanya melihat, maka di dalam proses kita untuk menyimpan file-file yang kita kerjakan, kita menggunakan perintah freeze. Kita freeze, kemudian kita name, kita beri angka _1 deskriptif. Selesai di deskriptif, dia nanti ada warna hijau dan warna kuning. Hijau itu sebagai output, jadi kalau kita output ya sudah, kalau sudah kita save boleh kita tutup. Kemudian langkah yang kedua adalah kita akan melakukan pengujian multikolinearitas. Nah, ketika kita menggunakan regresi seperti biasa, multikolinearitas bisa kita uji dengan menggunakan nilai VIF. Pada regresi panel, untuk melakukan uji multikolinearitas, kita akan melakukan dengan bantuan nilai korelasi. Caranya adalah teman-teman klik view, covariance analysis, kita pilihnya adalah correlation, covariance yang kita hilangkan, layoutnya kita pilih yang single tabel. Single tabel di sini fungsinya agar kita tidak terlalu bingung, karena di sana nanti dia hanya akan ada satu hasil saja untuk masing-masing korelasi antar variabelnya. Baik, kalau sudah kita klik OK dan kita akan mendapatkan ini adalah covariance. Coba kita lihat view correlation ya, correlation ordinary. Jadi kalau covariance hasilnya ordinary, ini adalah hasil correlationnya, betul correlationnya. Kita freeze terlebih dahulu, kemudian kita baca. Kita freeze, kita name, kita kasih nama _2 multiko itu jadi untuk uji multikolinearitas. Nah, setelah kita mendapatkan hasil ini, apa yang bisa kita baca dari hasil yang sudah ada di situ?
Jadi kita bacanya seperti ini ya. Jadi cara bacanya seperti ini. Jadi ini sudah ada. Jadi semoga sudah masuk. Bentar. Kita pakai pen. Jadi di dalam highlight aja ya, kayaknya biar agak besar. Jadi warna biru aja. Jadi di dalam multikolinearitas yang kita lakukan dengan menggunakan ini, jadi multikolinearitas kok kayaknya jelek, sebentar kita ganti aja yang pens. Jadi di dalam kita melakukan uji multikolinearitas dengan menggunakan nilai korelasi adalah kita membandingkan atau mencari korelasi antar variabel X. Nah, dalam hal ini kita punya X-nya adalah ROA dan NPF. Nah, di sini korelasi antara ROA dan NPF itu adalah 0,495 kalau kita bulatkan ya. Karena 495 ini dia kurang dari 0,8, maka kita simpulkan tidak terjadi multikolinearitas. Di sini saya kasih catatan bahwa untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas adalah korelasi antar variabel X berarti harus kurang dari 0,8. Jadi kalau korelasi antar variabel X kurang dari 0,8 berarti tidak terjadi multikolinearitas. Kok gitu ya. Jadi kalau misalkan nilai yang kita dapatkan di dalam korelasi antar variabel X itu kurang dari 0,8, maka kita dapat simpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas. Tetapi jika nanti ada korelasi antar variabel X, misalkan X1 dan X2 itu misalkan 0,9, maka salah satu dari dua variabel itu harus dihilangkan di dalam analisis. Jadi kita tidak bisa menggunakan dua variabel itu secara bersama-sama. Oke, sudah, kita lanjutkan. Kalau kita penjelasannya seperti ini, jadi tidak terjadi multikolinearitas karena korelasi antara ROA dan NPF itu 0,495 kurang dari 0,8. Sehingga uji multikolinearitasnya terpenuhi, maka variabel yang kita pilih ada ROA, NPF, dan FDR dapat kita analisis lebih lanjut ke tahap selanjutnya. Lanjut, kita selesai di nomor 2, kita boleh tutup. Jadi kita sudah selesai. Kita akan masuk langsung ke regresi data panel. Secara umum, analisis regresi data panel atau regresif data panel akan menghasilkan 3 jenis model. Yang pertama CEM, yang kedua FEM, dan yang ketiga adalah REM. Caranya kita masuk quick, kemudian estimate equation, kita masukkan variabel kita FDR spasi C spasi NPF spasi ROA. Jadi perlu kita ingat bahwa ketika kita memasukkan equation specification atau model yang kita analisis, pastikan bahwa variabel Y terletak di paling kiri. Jadi variabel Y itu kita masukkan di paling kiri, fungsinya agar dalam proses untuk menganalisisnya tidak salah. Dan aturan di dalam FUS memang variabel Y terletak di sebelah kiri. Kemudian di panel option ini menunjukkan metode panel apa yang kita lakukan di analisis itu. Di mana kalau non itu adalah common effect, kalau fixed non berarti fixed effect, kalau fixed random berarti dia random effect. Paling banyak digunakan memang dia di bagian cross section saja. Jadi bagian periodnya tidak terlalu dia ubah, jadi periodnya biasanya tetap non, karena pendefinisian hasil ketika yang kita gunakan
adalah cross section random atau cross section fix, jauh lebih gampang dibandingkan dengan kita memilih yang periodnya. Pertama kita masih di CEM, Common Effect Model, panel optionnya adalah non. Kita klik OK. Biar lebih mudah, mungkin tadi di praktek saya makainya satu aja biar saya pikir lebih gampang ya, ternyata kayaknya akan lebih sulit karena teman-teman harus mengingat-ingat agak lama gitu ya. Jadi kita gunakan yang mungkin lebih, semoga ini lebih mudah. Apabila ini merasa teman-teman lebih sulit dan lebih suka yang ketika kita praktek di kelas, silahkan mungkin bisa menggunakan ketika praktek di kelas. Ini adalah model CEM, kita kasih name, kita kasih nama m_CEM, menunjukkan bahwa model yang kita estimasi ini adalah model milik CEM. Kemudian kita klik OK. Biarkan di sini, saya biasanya sukanya ditutup dulu aja lah. Kita tutup atau buka, tutup aja lah. Kemudian sebelum ditutup, saya lebih suka biar kita nggak ngopi bolak-balik gitu ya. Jadi sebelum kita tadi ngeklik OK gitu ya, ketika sampai di sini teman-teman Ctrl C, kita copy biar nanti ketika kita analisis lebih lanjut nggak usah nulis satu-satu. CEM sudah kita buat, kita masuk ke model yang kedua, kita pilih Quick Estimate Equation, kita paste, karena tadi sudah kita masukkan modelnya, panel optionnya kita pilih cross sectionnya adalah fix. Jadi cross sectionnya fix, periodnya adalah non, kemudian kita klik OK. Nah sampai di sini ini adalah model untuk FEM. Model FEM kita kasih name dulu m_FEM. Jadi M itu untuk menunjukkan dia model, FEM, jadi ini yang modelnya FEM. Kemudian yang selanjutnya kita buat satu model lagi, yaitu model untuk REM. Jadi Quick Estimate Equation, kita paste, kemudian kita pilih panel optionnya, cross sectionnya adalah random. Jadi ini adalah untuk model random atau random effect. Sudah, ini adalah model untuk randomnya, kita name, jadi di name ya, bukan di phrase, m dalam underscore REM. Jadi ini adalah untuk model REM. Ada CEM, FEM, dan REM. Nah, kita sudah sampai di sini, kita sudah membuat modelnya, ada CEM, ada FEM, dan ada REM. Masing-masing model ini dia membawa satu uji yang bisa digunakan untuk analisis lebih lanjut atau untuk pemilihan model terbaik dari uji-uji yang ada itu. Saya mulai dari yang pertama, yaitu model CEM, kita klik 2 kali. Model CEM ini dia membawa satu uji, namanya adalah uji Lagrange multiplier. Teman-teman bisa klik view, kemudian fix random effect testing, kita pilih omitted random effect Lagrange multiplier. Nah ini adalah hasil dari Lagrange multiplier atau yang kemarin biasa kita sebut sebagai uji LM. Jadi kita freeze, kita name dulu underscore 3, kita kasih nama LM. Terus bagaimana cara membacanya? Kita coba lihat Excel kita, PPT kita ya. Jadi kalau sudah di sini kita selesai di LM, boleh teman-teman tutup aja nggak apa-apa. Kita lihat di PPT ya, kita tutup. Nah di LM ini adalah model CEM, ini model FEM, ini model REM. Kita masuk di uji LM. Nah, uji LM ini digunakan untuk membandingkan model yang terbaik antara model CEM atau model REM. Nah, di situ sudah ada hipotesis 0 dan hipotesis 1-nya. Apabila teman-teman merasa bahwa hipotesisnya ini terlalu panjang, teman-teman boleh menggunakan hipotesisnya menjadi H0 CEM, H1-nya REM, misalkan seperti itu. Nah, bagian mana yang harus dilihat? Jadi ketika kita tadi memilih model REM-nya adalah cross section, maka teman-teman pilihnya di sini adalah cross sectionnya di sini. Jadi tes hipotesisnya adalah bagian cross section. Jadi semua yang ada di bagian sini, di bagian cross section yang ada di bawahnya, boleh teman-teman pilih sebagai salah satu bentuk pengujiannya. Nah, khusus di sini saya lebih suka menggunakan yang atas saja, karena ngapain kita cari yang bawah kalau yang atas saja bisa kita pakai. Nah, kita pilih yang Bruce Pagan cross section, kita pilih yang bagian di dalam
apa itu namanya, di dalam kurungnya itu ada 0,000, itu adalah nilai probabilitasnya. Jadi dari sini kita dapatkan nilai bahwa nilai probabilitasnya adalah 0,000 kurang dari 0,05, maka kita tolak H0 dan dapat disimpulkan bahwa model RAM itu lebih baik dibandingkan dengan model CEM. Jadi dari hasil uji LM kita dapatkan model terbaik adalah RAM. Saya tadi kayaknya mau nulis CEM. Jadi dari LM kita dapat model terbaiknya adalah RAM. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya kita akan melakukan uji Chow. Uji Chow ada di posisi model RAM. Kita klik 2 kali. Kemudian dari model sini kita klik View, Fixed Random Effect Testing, kita pilih Redundant Fixed Effect Likelihood Ratio. Jadi di sini adalah hasil untuk fixed effect model atau untuk hasil uji Chow-nya. Kita freeze, kemudian kita name, kita underscore 4 berarti ya, underscore 4, ini adalah Chow, CHOW, Chow. Ya, ini adalah hasil uji Chow. Jadi dia ada full, banyak sekali angkanya gitu ya. Nah, di mana yang harus kita lihat? Kita tutup dulu saja biar nanti lebih gampang. Kita tutup semuanya. Uji Chow itu sama dengan uji LM. Jadi dia membandingkan antara CEM dengan FEM. Ukuran yang teman-teman lihat itu adalah di bagian cross section chi-square. Kemudian teman-teman bisa ambil yang bagian nilai probabilitasnya. Jadi di sini. Ini yang dilihat ya. Meskipun di sana nilai probabilitasnya banyak gitu ya, tapi yang kita lihat hanya yang bagian atas saja karena memang di sana sudah bisa mewakili bahwa ini sudah kelihatan gitu ya. Nah, dari hasil ini kita dapatkan nilai probabilitasnya adalah 0,00 kurang dari 0,05 dan dapat kita simpulkan bahwa kita tolak H0 dan kita dapatkan bahwa model terbaiknya adalah FEM. Jadi yang tadi yang tadi RAM sekarang FEM. Kita lanjut ke uji selanjutnya yaitu uji Hausman. Uji Hausman dia terletak di model RAM, boleh klik 2 kali di model RAM. Kemudian kita pilih View, kemudian Fixed Random Effect Testing, kita pilih Correlate Random Effect Hausman Test. Jadi kita masuk di Hausman Test. Punya saya error gitu ya. Saya save dulu aja, Ctrl C. Semoga nanti hilang-hilang sendiri. Nah, di sini adalah uji Hausman, dia juga panjang, lebar gitu ya. Cuma seperti yang saya bilang, kemungkinan besar hasil uji itu dia posisinya di bagian atas. Jadi tidak usah terlalu fokus di nilai-nilai yang bawah, teman-teman fokus aja pada nilai-nilai yang atas. Biasanya itu adalah hasil pengujiannya. Kemudian kita save dengan cara teman-teman freeze, kita name, kita kasih underscore 5, ini adalah Hausman. Nah, bagaimana cara membaca uji Hausman-nya? Kita tutup semuanya dulu. Cara membaca uji Hausman-nya adalah dengan melihat nilai cross section randomnya. Jadi di sini ada cross section random. Kemudian teman-teman pilih bagian nilai probabilitasnya. Jadi ini yang dipakai. Nah, dari hasil ini kita tahu bahwa uji Hausman ini membandingkan antara model RAM dengan model FEM, mana yang paling baik. Nah, dari hasil pengujian kita tahu bahwa nilai probabilitasnya adalah 0,000 kurang dari 0,05, maka kita tolak H0 dan kita simpulkan bahwa model terbaik kita adalah FEM. Jadi di FEM. Tadi FEM ya. Tadi di LM kita ketemu RAM, kemudian di di uji Chow kita ketemu FEM, di uji Hausman kita ketemu FEM. Jadi kesimpulan yang kita dapatkan apa? Maka dari hasil uji LM kita dapatkan RAM, dari uji Chow kita dapatkan FEM, dan dari Hausman kita dapatkan FEM. Maka kita dapatkan model yang terbaik yang kita analisis lebih lanjut, uji-ujinya itu adalah model FEM. Jadi model terbaik kita adalah model FEM.
Maka kalau kita sudah dapat model terbaik FEM, silakan klik 2 kali di model FEM. Jadi sebutnya seperti ini. Nah, ini adalah model FEM yang akan kita uji mulai dari uji T, uji F, uji R-square gitu ya. Uji asumsi klasiknya kita akan melakukan ujinya di situ. Kita freeze terlebih dahulu, kita freeze, kita name, kita underscore 6 model FEM. Nah, sementara kita belum ke proses untuk mengidentifikasi uji T, uji yang lain, kita masuk ke uji asumsi klasiknya dulu saja. Tapi sebelum itu kita keluarkan dulu beberapa yang harus kita keluarkan lebih dulu. Nah, karena model yang kita dapatkan itu adalah model FEM dengan cross sectionnya fix dan banyaknya cross section include, kan ini ada ya, banyaknya cross section include-nya adalah 3, maka kita nanti akan mendapatkan 3 buah model di dalam kita analisis. Nah, caranya kita klik view, fix random effect, kita pilih cross section effect. Jadi untuk melihat berapa efek cross section untuk masing-masing unitnya, kita pilih cross section effect. Ini adalah efeknya, ada crossit 1, crossit 2, dan crossit 3. Crossit 1 itu mewakili untuk variabel untuk bus, crossit 2 untuk mewakili uus, dan crossit 3 untuk mewakili BPRS. Kita freeze terlebih dahulu, kita name, kita kasih underscore 7 efek CS. CS itu cross section. Sudah, kita baca dulu aja ya kayaknya. Cara bacanya seperti ini. Jadi ini saya buka cross section effect-nya, saya buka model FEM-nya. Nah, di model FEM ini kita dapatkan di sini ada variabel C, NPF, dan ROA, kemudian ada koefisiennya. Koefisien ini fungsinya untuk membentuk model. Kita coba buka modelnya. Ini ke belakang, agak belakang memang karena sebenarnya model kan di agak belakang. Harusnya gitu. Ini. Nah, jadi ketika kita tahu tadi ada modelnya, model terbaik kita cek, kita mendapatkan di sini koefisien ya, koefisien modelnya di situ ada C, kemudian ada NPF, kemudian ada ROA. Masing-masing kita masukkan ke dalam modelnya. Jadi seperti ini. FDRIT. Jadi di sini ingat-ingat ya, di sini adalah memakai IT karena indeksingnya dia adalah panel, maka dia akan menggunakan dua indeks. Ada I untuk unit dan T untuk waktu. Jadi 69,699 itu diperoleh dari nilai C, kemudian 4,431 itu diperoleh dari NPF ini, dan 2,707 itu diperoleh dari ROA. Sehingga kalau kita membuat modelnya, dia akan berubah menjadi FDRIT sama dengan 69,699 plus 4,431 kali NPF-IT plus 2,707 kali ROA-IT plus EIT. Itu kalau untuk model umum dari model FEM. Nah, bagaimana ketika kita sudah mengetahui efek dari masing-masing crossit-nya atau masing-masing unitnya, maka kita bisa membuatnya menjadi beberapa model. Crossit 1 itu mewakili nilai bus. Nah, di nilai crossit 1 itu efeknya atau efeknya itu kan di sini. Min 11,084. Maka min 11,084 akan kita substitusikan ke dalam model umumnya. Jadi seperti ini. Jadi model umum yang tadi ada I-nya, kita hilangkan nilai I karena kita sudah spesifikkan, sehingga modelnya berubah menjadi FDRT sama dengan min 11,084. Dari mana min 11? Ya, dari efek yang pertama. Jadi dari efek ini. Dia masuk ke sini. Terus 69,699 ini sesuai dengan model yang pertama. Jadi ini plus langsung balik semuanya. Nah, dari ini semua kan kita tidak mungkin menambahkan yang ini. Jadi untuk NPF sama ROA itu biasanya dia nilainya akan tetap tidak berubah. Yang berubah itu yang depan. Jadi yang min 11,084 plus 69,699 nanti dia yang akan bisa kita jumlahkan.
Sehingga model yang terbentuk adalah FDRIT sama dengan 58,615 plus 4,431 NPFT plus 2,707 ROAT plus ET. Itu untuk model yang pertama, crossit 1. Nah, untuk model yang kedua yaitu crossit 2 atau model UU sama. Caranya adalah mensubstitusikan efeknya yaitu 10,394 ke dalam model sehingga diperoleh seperti itu. Dan untuk yang model BPRS juga sama, dia diwakili oleh crossit 3, kita substitusikan 0,690 ke dalam model sehingga kita dapatkan model seperti itu. Nah, karena kita tadi menggunakan regresi data panel dengan cross sectionnya adalah fix, maka kita mendapatkan 3 buah model, yaitu model untuk BUS, model untuk UUS, dan model untuk PPRS dengan cara yang seperti itu. Semoga nanti teman-teman sudah bisa lebih paham dan tahu bagaimana cara pembentukan model dari masing-masingnya. Sudah? Saya lanjutkan. Setelah kita sudah bisa menentukan model atau efeknya, kita bisa lanjut ke uji asumsi klasik. Sebenarnya yang betul itu uji asumsi klasik dulu baru modelnya. Sehingga nanti urutan di PPT memang model itu agak di belakang. Tapi kenapa saya masukkan di atas? Karena nanti kalau kita sudah masuk ke belakang, takutnya efek cross sectionnya malah tidak bisa kita munculkan. Nanti teman-teman tambah lebih susah di dalam proses untuk mengeluarkannya, biar nggak terlalu ribet gitu maksud saya. Baik, kita masuk di uji asumsi klasik. Karena normalitas sudah kita lakukan, berarti tinggal 3 yang tersisa, auto, multiko, dan normalitas. Auto, hetero, dan normalitas. Kita masuk yang pertama, normalitas. Masih di FEM, modelnya FEM, kita klik view, kemudian residual diagnostik, kita pilih histogram normality test. Ini adalah hasil normalitasnya, kita freeze dulu, kita name underscore 8 normalitas. Nah, kalau sudah di normalitas, bagaimana cara bacanya? Menurut saya uji yang paling gampang dibaca itu adalah uji normalitas, karena di uji normalitas itu dia cenderung gampang karena dia hanya ada satu nilai probabilitas yang ada di sana. Jadi nilai probabilitasnya hanya satu, yaitu di sini nilai probnya 0,562. Kita punya H0 dan H1. H0 residual berdistribusi normal, H1 residual tidak berdistribusi normal. Kemudian nilai probabilitasnya 0,562 lebih besar dari 0,05, maka gagal tolak H0 dan kita simpulkan bahwa residual berdistribusi normal. Itu untuk uji normalitasnya. Jadi uji normalitas terpenuhi atau residual berdistribusi normal karena probabilitasnya 0,562 lebih besar dari 0,05. Baik, itu untuk uji normalitas. Kita lanjut uji yang selanjutnya, ada uji autokorelasi. Uji autokorelasi teman-teman klik view, residual diagnostik, kemudian ada cross section dependent test. Baterai saya mau habis. Di cross section dependent test ini dia dipakai untuk uji autokorelasi. Kita freeze, kemudian kita name, kita kasih underscore 8 9 berarti ya, 9 autokorelasi. Auto gitu aja. Nah, di sini dia ada banyak sekali banyak sekali tes. Kita boleh memilih salah satu dari banyaknya tes yang ada di sana. Ada besaran Bruce Pagan, besaran scale, bias corrected, besaran SCD. Karena dia memang bisa bagusnya FX itu kan dia bisa tesnya itu banyak. Mau milih yang mana silahkan. Jadi kalau biasanya saya pilih yang paling atas, ada probabilitas, ada Bruce Pagan LM. Di sini ada nilai probabilitasnya. Tapi kalau misalkan teman-teman tidak suka memilih sesuai dengan pilihan saya, khusus untuk yang residual cross section dependent test ini, teman-teman boleh menggunakan metode yang lain. Jadi boleh menggunakan besaran baik bias corrected dan besaran CD. Hipotesis 0 dan hipotesis 1-nya adalah H0 tidak terjadi auto, H1-nya terjadi auto korelasi. Nah, karena nilainya probabilitasnya alhamdulillahirrahmanirrahim. Karena nilai probabilitasnya 0,562
00 kurang dari 0,05, maka kita tolak H0 dan kita simpulkan bahwa terjadi autokorelasi. Nah, ketika kita menemukan kasus pada dunia nyata atau ketika kita melakukan analisis ya, kalau ada autokorelasi berarti harus ada penyembuhannya. Jadi kalau misalkan ada seperti ini, berarti kita nanti harus ada yang namanya penyembuhan. Penyembuhannya ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Setelah disembuhkan nanti kita ulang lagi dari awal. Nah, karena kita masih di sini kita belajarnya masih step by stepnya saja, maka ketika nanti kita menghadapi masalah autokorelasi, kita abaikan saja, kita asumsikan bahwa meskipun dia tidak terpenuhi, kita bisa melakukan uji lanjutannya. Nah, bagi teman-teman nanti yang lebih dalam mempelajari tentang itu, di bagian penyembuhannya nanti akan kita sebutkan bagaimana caranya. Mungkin nanti akan ada video yang lanjutannya untuk menunjukkan bagaimana cara penyembuhan ketika terjadi kasus autokorelasi pada model regresi panel gitu ya. Baik, terakhir kita akan melakukan uji yang terakhir, itu adalah uji heteroskedastisitas. Kebetulan di dalam uji heteroskedastisitas ini di FUS versi 9 yang kita gunakan itu masih belum diincludekan. Maka kita harus melakukan uji heteroskedastisitas itu sendiri, salah satunya dengan menggunakan rumus rumusnya itu namanya Glatzer. Glatzer itu kan intinya kita meregresikan antara nilai mutlak residual dengan variabel X-nya. Maka dari itu coba saya buatkan ininya ya, urutannya lah. Saya kasih satu. Coba di sini. Oke, kita cari. Jadi untuk uji Glatzer itu nanti jadi urutannya, jadi uji heteronya maaf kalau tulisannya jelek. Jadi untuk khusus uji heteroskedastisitasnya, yang pertama kita akan membuat residual atau menyimpan error. Kemudian kedua kita kita kok nggak sensitif banget ya, mencari nilai mutlak dari error. Kemudian yang ketiga, melakukan regresi dengan variabel mutlak error dengan nilai mutlak errornya sebagai variabel Y, kemudian nanti ROA nya tetap sebagai variabel X1, jadi NPF nya tetap variabel X2, jadi nanti seperti itu. Nah, cara menyimpan error kalau di FUS nanti kita pilih proc make residual series, terus kita pilih OK. Kemudian kalau mencari nilai mutlak residualnya berarti kita pilih quick, terus generate series, kemudian kita tulis ABS res sama dengan ABS
kurung buka resit 01. Resit 01 ini tergantung dari nama yang kita save pada saat kita membuat make residual seriesnya. Kemudian kalau sudah kita melakukan regresi dengan mutlak error sebagai Y, kemudian nanti ada C, ada ROA sebagai variabel X1 dan NPF sebagai variabel X2. Urutannya seperti itu. Kita coba langsung di gini. Teman-teman klik proc. Jadi yang pertama kita membuat residualnya, klik proc, make residual series. Kita langsung oke. Namanya di sini adalah resit 01. Nama boleh dirubah kalau mau dirubah, kalau enggak ya sudah biarkan seperti ini saja. Kita klik oke. Jadi nanti dia akan keluar nilai resitnya. Resitnya boleh kita tutup. Kita masuk lanjutnya adalah quick generate series. Kita ketik ABS res sama dengan ABS dari resit 01. Kurung tutup. Nah, ini sudah ada. Kemudian ABS res ini kita lakukan regresi pada model FEM kita. Kita klik estimate, FDR-nya kita ubah menjadi itu apa? ABS res. Nah, ini adalah hasil. Kita freeze. Kita name. Ini nomor 10. Hetero. Baik, kalau sudah kita kita freeze tadi ya, kita kasih nama hetero sudah. Jadi ini adalah untuk uji heteroskedastisitasnya. Kalau ini name-nya mau diubah silakan, tidak juga tidak masalah. Kita tutup, kita Ctrl S, kita save hasil yang kita miliki. Kemudian kita baca ininya, baca bagaimana hasilnya. Jadi kalau kita menggunakan hetero itu yang kita pakai di sini variabel dependennya adalah ABS res. Kita punya X1, punya X2, kemudian kita lihat nilai probabilitasnya. Di sini ada nilai probabilitasnya. Ketika nilai probabilitas ini dia lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Tapi kalau dia masih kurang dari 0,05, maka salah satunya saja, maka dia terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya untuk uji T, jadi kalau uji T nanti teman-teman lihatnya di masing-masing seperti ini, seperti biasa gitu ya uji T-nya. Kemudian ini untuk ROA, jadi yang ini pertama untuk NPF, ini untuk ROA. Kalau untuk NPF itu nilai probabilitasnya 0,000 kurang dari 0,05, maka kita tolak H0 dan dapat kita simpulkan bahwa NPF memiliki pengaruh yang signifikan terhadap FDR. Kemudian kalau uji T yang kedua, kita pilih di ROA. Di ROA ini nilai probabilitasnya ini 0,0581, berarti dia lebih besar dari 0,05, maka gagal tolak H0 dan dapat kita simpulkan bahwa ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap FDR. Itu untuk uji T-nya. Jadi kalau uji T, kalau yang NPF berarti di sini probabilitasnya di probabilitasnya ini. Jadi yang dilihat di probabilitasnya ini, dilihat ininya ya. Jadi di sini kalau yang ROA juga sama, dilihat di probabilitas. Kalau uji T yang di sini. Kemudian kalau uji F itu yang teman-teman lihat itu di sini. Ini probabilitas dari F statistik. Yang dilihat adalah nilai probabilitasnya. Nah, di situ nilai probabilitas dari F statistik itu adalah 0,00 kurang dari 0,05. Maka kita tolak H0 dan kita simpulkan bahwa NPF dan ROA berpengaruh signifikan terhadap FDR. Itu untuk uji F-nya.
Dan terakhir kita bisa membuat koefisien determinasi. Koefisien determinasi bisa dilihat dari nilai R square-nya. Ada yang juga menggunakan nilai adjusted R square, ada juga yang menggunakan nilai R square. Teman-teman boleh memilih salah satu dari dua itu. Kalau saya memang lebih suka menggunakan R square kalau dia tidak membandingkan antara metode satu dengan metode yang lain. Tapi kalau kita membandingkan dengan metode yang lain, baru biasanya kita pakainya adalah adjusted R square. Nah, nilai R square-nya adalah 0,944 atau 94,4%, yang menunjukkan bahwa NPF dan ROA mampu menjelaskan FDR sebesar 94,4% dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Jadi seperti itu. Kemudian kalau modelnya tadi yang sudah kita jelaskan seperti ini. Kemudian terima kasih, semoga video ini membantu teman-teman untuk belajar dan tetap semangat. Semoga kita bisa belajar dengan baik di materi ini dan bisa bermanfaat untuk kita dan dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.